Hai guys, jadi seperti biasa di Daniel Tetangga Kamu, kalian bisa reach out ke kita, kalian bisa hubungin kita melalui DM Instagram di @danielmananta_network, atau kalian bisa tulis di komentar di YouTube gitu ya, di Daniel Mananta Network YouTube channelnya juga, dan kita sebisa mungkin akan menjawab mungkin masalah yang kalian sedang hadapi, atau mungkin ada pergumulan tersendiri, dan gue juga akan mengajak tetangga gue untuk bantuin jawab juga gitu, karena kadang-kadang masalahnya itu benar-benar oh my god, gimana nih? Gue juga bingung cara jawabnya gimana. But anyway, di sini udah ada satu tetangga kita, guys. By the way, kalau misalnya kalian juga punya jawabannya buat ini, kalian pengen tulis di komen untuk menyemangati si tetangga kita yang satu ini, please do. Kalian bisa bebas tulis di kolom komentar. Halo Daniel, salam. Perkenalkan, aku Cornelia Devi Kristiani, atau bisa dibilangnya Lia. Aku mau cerita tentang perjalanan hidup yang aku hadapi. Aku adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Saudaraku laki-laki semua. Kedua kakakku dan aku sudah berkeluarga. Tinggal adikku nih, Brian, yang masih duduk di bangku kuliah. Kedua orang tua kami masih utuh dan bapak kami masih bekerja untuk membiayai kuliah Brian. Aku sangat mengasihi adikku Brian karena dari kecil dia kurang perhatian dari bapak. Entah kenapa bapak tidak begitu sayang dengan adikku ini. Menurutku karena faktor ekonomi. Karena bertambahnya anak Brian, kebutuhan ekonominya jadi lebih bertambah. Pernah aku melihat adikku saat dulu dia masih kecil dipukul oleh bapak. Aku sangat kasihan dengan adikku. Dan sampai sekarang bapak hampir selalu menunjukkan bahwa dirinya kurang menyayangi Brian. Brian selalu terintimidasi. Bapak menyuruh Brian pergi ke gereja setiap minggu, tapi terlihat seperti ke gereja hanya ritual aja. Saat ini Brian sudah kuliah dan sudah semakin dewasa. Dia bisa memberontak terhadap bapak. Dan memang orang tuaku, terutama bapak, fokus perhatiannya masih kepada kakak pertamaku yang sudah berkeluarga, karena kakakku ini sedang terbelit hutang. Orang tuaku sangat berusaha menolongnya. Namun bapak lupa kalau yang seharusnya yang butuh diperhatikan adalah Brian yang harus bayar kuliah, uang untuk bayar kos di tempat dia kuliah, uang untuk makan Brian, tapi malah bapak enggan untuk mengeluarkan uang untuk kebutuhan Brian. Motor yang seharusnya digunakan Brian untuk kuliah, tapi diberikan kepada kakak pertama aku, Kak Johan, untuk bayar hutang. Brian mulai timbul rasa cemburu dan terintimidasi. Selalu jadi korban bapak yang mendahulukan kakak Johan daripada Brian. Brian gak pernah diberikan uang jajan dan lain-lain. Pagi tadi, bapak libur kerja dan Brian masih belum mulai kuliah karena pandemi. Jadi juga ada di rumah. Ketika bapak menyuruh Brian untuk membersihkan rumah, bapak dengan kasar memukul kepala Brian dan Brian berontak. Sampai Brian berani memukul balik bapaknya. Aku nggak tahu kenapa mereka begitu. Menurutku karena Brian berontak terhadap perlakuan bapak terhadap Brian sejak kecil hingga dewasa ini. Meledak lah itu ya. Dan yang lebih membuatku kaget, yaitu melihat foto profil Brian saat ini. Aku takut Brian terhilang. Aku sangat mengasihi adikku ini. Aku memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan adikku ini. Mohon bantuan doa Daniel untuk adikku ini dan bisa menjawab pertanyaanku bagaimana mendamaikan adikku dan bapakku dan membawa adikku jadi anak yang tak terhilang. Terima kasih atas bantuan jawabannya nanti. Aku selalu menantikan setiap episode dan video di channel YouTube Daniel Mananta Network karena ini sangat memberkati. God bless you. Oh, thank you. Lia, terima kasih banyak. Well, gue dulu yang jawab ya. Lo jadi bisa mikir dulu. Kalau dari gue Lia, gue actually pernah ketemu sama beberapa teman-teman gue yang mempunyai rasa atau feeling abandonment. Dia kalau misalnya di keluarga Chinese gitu ya misalnya ya, kebanyakan keluarga Chinese yang kolot gitu ya, mereka berharap banget anak pertama itu laki-laki. Jadi ketika anak pertama yang keluar itu perempuan, biasanya anak perempuan ini dititipin ke oma opanya lah, ke neneknya, dan itu benar-benar diperlakukannya kayak nggak penting gitu, karena mereka hanya pentingnya anak laki-laki. Jadi gue kebetulan sering banget ngobrol sama anak-anak yang mempunyai rasa abandonment issues gitu ya. Nah, jujur sedih banget ketika ngelihat
mereka seperti itu dan mereka dewasa, selalu ada sebuah rasa di hati mereka di mana mereka ngerasa gak layak, gak diterima, tidak dicintain, gak dimauin gitu ya. Kayak apa gunanya gue hidup di sini, dan untuk mereka jadi depresi dan jadi rebel itu benar-benar sangat bisa banget gitu. Sama seperti foto profile picture yang saya lihat di profilnya Brian gitu ya. It's so sad gitu. Emang dari kita sendiri, kita nggak bisa ngontrol semuanya. Kita nggak bisa ngontrol ayah kita yang udah kolot, kita nggak bisa ngontrol adik kita yang sekarang ini kepahitan. Karena dia sendiri juga akan ngeliat ke kita, lu tahu apa? Lu bukan ada di hidup gue gitu. Lu cuma tahu apa. Tapi pada akhirnya yang bisa kita lakukan adalah memperlihatkan dia rasa cinta tersebut. Sama seperti ketika kita ini kan udah berbuat salah, berbuat dosa, berbuat kesalahan bodoh dan rebel juga udah sering banget, tapi tetap Tuhan mencintai kita. Dan karena cinta tersebut dari Tuhan, kita berusaha setiap hari untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Tapi harus diawali dengan rasa cinta tersebut, rasa bahwa kita sebenarnya penting banget di dunia ini, rasa bahwa kita ini dicintain di dunia ini gitu. Jadi gue gak tahu gimana caranya, lu yang tahu. Si Brian sendiri itu hangoutnya sama siapa? Dia teman-temannya itu sama siapa? Apakah teman-teman yang support dia atau teman-teman yang justru merendahkan dia juga? Itu harus hati-hati banget gitu. Karena kadang-kadang orang yang seperti itu yang ngerasa gak layak, mereka juga akan ngerasa gak layak untuk hangout sama teman-teman yang mengangkat dia gitu. Karena dia ngerasa ya enggak lah, siapa gue gitu kan. Orang tua gue aja mau ngebuang gue, apalagi teman-teman gue. So sebisa mungkin ada komunitas gereja mungkin, atau mungkin komunitas teman-teman yang atau hobi atau passion yang lu lihat positif buat Brian, supaya dia bisa terus disemangati dan dia bisa merasakan kasih cinta Tuhan tersebut mungkin melalui Lia sendiri gitu ke dia. Itu kalau itu sih dari gua sih, sehingga akhirnya si Brian sendiri dari hatinya sendiri akan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, orang yang lebih baik lagi. Karena ketika dia ngerasa dia dicintai oleh orang-orang yang terdekatnya, dia nggak mau mengecewakan orang-orang terdekatnya tersebut. Tapi dia ingin menjadi orang yang lebih baik buat orang-orang yang mencintai dia. Kayak gitu sih. So itu dari gue sih. Kalau dari gue untuk Lia sangat bersedih, ikut sangat bisa merasakan sebagai kakak punya adik yang mengalami kesusahan, punya adik yang sejak kecil udah tidak mendapatkan hak dia. Gue ikut bersedih hati, dan gue berharap tanpa Lia sadari dan ketahui Brian ini Tuhan ciptakan dia punya kekuatan tersendiri gitu ya, tanpa kamu lihat, tanpa Lia rasain, dia punya cara mengolah emosinya dia dengan baik. Gue tinggal berharap itu aja sih. Jadi apapun yang dia tidak dapatkan dari Bapak, yang tentunya dia dapatkan dari Lia dan kakak-kakaknya yang lain, itu udah pasti tumbuh dan berkembang di hatinya. Gue berharap itu yang menyelamatkan Brian saat ini. Gue berharap Brian tumbuh jadi anak yang pandai mengolah emosinya, yang pasti banyak banget meluap-luap gitu ya, karena pasti kekurangan sayang dari ayah itu dampaknya kita nggak bisa bayangkan gitu. Tapi gue berharap itu semua tabungan-tabungan kasih sayang dari kalian itu mungkin cukup mengisi yang dibutuhkan Brian, sehingga saat ini walaupun kalian khawatir, Brian tuh punya kekuatan itu. Gitu. Gue tinggal berharap itu aja. Dan di sisi lain ayah kalian gitu, kalau boleh gue minta kalian sejenak juga untuk berpikir, mungkin ayah kalian ini juga punya masalah yang tidak diketahui saja sama kalian dari kecil. Mungkin dia tidak mendapatkan juga apa yang dia harus dapatkan, sehingga dia kok berperilaku seperti yang saat ini kita nggak pahami gitu. Gue berharap ini balik lagi ke kekuatan Tuhan. Berharap bahwa kasih sayang yang udah diberikan kalian selama ini itu membuktikan gitu bahwa cinta kasih antara saudara itu bisa menolong apapun itu masalah yang sedang kalian hadapi.
Wow, Amin. so good. Amin, amin, so good banget. Dan tadi gue jadi sadar sih gara-gara Widi bilang kayak gitu ya. Karena Tuhan itu lebih sayang ke Brian daripada lu menyayangi Brian. Jadi gue ngerasa, dan Tuhan sendiri juga sangat sayang sama bokap lu juga gitu. Dan Tuhan juga sayang sama Kak Johan. Jadi Tuhan sayang sama semua, dan Tuhan pasti mempunyai sebuah rencana yang kita sendiri juga gak tahu itu apa. Sampai akhirnya ini terjadi semua. Dan gue yakin banget seorang anak yang mempunyai tantangan atau mempunyai cobaan lebih berat daripada yang lainnya, itu akan tumbuh jauh lebih kuat, lebih hebat kadang-kadang gitu ya. Bahkan bisa dibilang ya lebih di atas rata-rata malahan, karena dia menjadi manusia yang jauh lebih tough sih, ya kan. So again, lihat, thank you banget. Dan mungkin again bagi semua tetangga-tetangga kita yang lagi nonton saat ini, kalau misalnya kalian mempunyai semangat juga, atau mungkin kalian bisa mempunyai doa buat Lia saat ini, atau mungkin untuk Brian dan juga Kak Johan dan juga ayahnya, itu bisa langsung aja tulis doa kalian di kolom komentar supaya Lia juga bisa baca, supaya kita bisa sama-sama saling menguatkan gitu. Dan kalau misalnya kalian juga pengen ngasih ke kita kayak curhat tadi, kayak apa yang Lia lakuin barusan, yo langsung aja kirim ke komentar di sini, atau kalian bisa DM ke gue atau ke dari Mananta Network, apa problem kalian dan lain-lain. Siapa tahu ya kita bisa minta nasihat dari tetangga-tetangga yang akan gue samperin. So guys, thank you so much, right? Dan ingat, tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. Alright, peace out.